Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Hari ini banyak sekali yang request ya, dan memang ini adalah benda yang sangat menarik, bukan karena fiturnya, karena jujur saja fiturnya itu sebenarnya untuk top grade itu standar saja ya, namun karena harganya yang bombastis. Jadi pertanyaan besarnya itu adalah, apakah dengan harga 350.000 harga PO ya, dan harga retailnya 420.000, kamu benar bisa mendapatkan glove top grade yang super berkualitas atau tidak? Nah, itu pertanyaannya yang akan dijawab di video ini ya. Langsung aja kita mulai. Jadi glove yang kita maksud itu tentu saja adalah glove Jazz Champion Series dari Jazz ya. Saya anggap empatnya ini dibacanya A ya, Jazz ya, atau Jazz Sport ya. Saya jujur aja nggak tahu gimana cara baca namanya yang benar. Jadi di video ini saya bakal anggap namanya saya panggil Jazz Sports ya. Nah, si glove Jazz Champions ini datang dengan harga yang sangat luar biasa ya. Bandrolnya itu harga PO 350.000. Saya sendiri PO ini, jadi saya dapatkan ini dengan harga 350.000, dan harga full retailnya itu hanya 420.000. Jadi glove top grade dengan kontak latex ya. Kalau kita mau sebut top grade itu sama dengan kontak latex, yang paling murah sejauh ini harga 480.000 kalau saya nggak salah ya. Sedikit di bawah 500.000, dan kali ini Jazz dengan kontak latex atau minimal klaim kontak lateksnya itu hadir dengan harga yang paling rendah 420.000, dan bahkan jika sobat kiper seperti saya PO itu 350.000. Jadi luar biasa murah. Langsung aja kita bahas fitur-fiturnya. Nah, yang pertama dari segi tas ya, jujur saja tasnya ini menurut saya paling tipis dan paling rapuh di antara semua tas glove yang pernah saya pegang ya, termasuk dari brand-brand lain yang menurut saya tasnya itu dibuatnya di diskon ya, dan ini benar-benar diskonnya paling gede ya. Tapi saya mencoba mengambil sisi positifnya. Dia memilih material yang lebih tipis atau semini mungkin untuk tas itu karena memang dia pasti budget murah, itu pasti diperuntukkan untuk si produknya. Jadi dari segi segmentasi sebenarnya strateginya masih masuk akal ya, mengorbankan kenyamanan di segi tas ya. Jadi tasnya ini jujur saja murah dan terlihat rapuh banget ya. Namun kita lihat apakah penghematan di tas ini berujung kepada kualitas produk yang lebih baik ya. Nah, saya bakal mulai dari yang menjadi daya tarik dari si produk ini ya, yaitu kontak latex dengan harga semurah mungkin ya, 350.000. Bayangkan saja di harga segitu, bahkan FAT taksi menggunakan New Basic itu masih lebih mahal, 400.000, TKB Restore juga 400.000. Dan bahkan sarung tangan Giga Grip ya, seperti yang ada di Xavier dan juga ada di X Vulcan, itu bahkan sedikit di bawah 400.000. Jadi di harga 350.000 ini benar menjadi kontak latex yang paling murah ya. Nah, dari segi grip, nah suaranya kedengaran ya, dia bisa menempel satu sama lain ya. Jadi yang saya kasih kredit kepada Jazz, kontak latex yang diberikan itu minimal dari segi kelengketan permukaan itu sudah teruji ya, untuk memastikan bahwa ini bukan akal-akalan dari segi misalnya menggunaan lem dan sebagainya ya. Saya sudah mencucinya ini dengan menggunakan sabun glove, dan juga saya sudah mencucinya ini sebanyak 2 kali, dengan semuanya sekali dengan sabun glove dan 2 kali dengan air panas ya. Dan dari situ kesimpulan saya adalah memang nah, dia masih bisa lengket seperti ini, artinya memang grade latex yang diberikan adalah kontak latex. Namun, nah sobat kiper mesti agak hati-hati ya. Di video playtest itu juga ada kelihatan ya, saya sangat sulit sekali menangkap bola dengan menggunakan glove ini ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kontak lateksnya ini memang dia bisa melengket seperti ini ya. Namun dengan kelengketan yang diberikan, yang ketempel duluan itu malahan debu dan pasir ya. Debu dan pasir sangat mudah menempel di glove ini, dan keterlaluan mudahnya sampai di level ketika kamu sudah menangkap 2 atau 3 tendangan di awal, glove kamu ini bakal sudah mulai kehilangan grip dan hasilnya menjadi licin ya. Jadi sangat disayangkan ya, yang menjadi daya tarik si kontak latex ya, permukaannya yang lengket seperti ini, namun setelah dipakai dikotorin sedikit itu menjadi sangat licin sekali ya. Saya nggak bisa bohongin, saya tadi sore baru saja main menggunakan X Apollo saya ya, yang kuning ya, yang kondisinya lebih amburadul, yang kondisinya udah banyak abrasi, dan lateksnya juga kotor ya. Namun gripnya itu ketika menahan tendangan keras masih lebih
safe, masih lebih lengket daripada si Just ini. Jadi jujur saja saya agak-agak bingung dan agak-agak kecewa sebenarnya karena kontak latex yang diberikan meskipun lengketnya dengan kondisi ini, lihat nih, ini bahkan nih cuma dengan kondisi seperti tadi ya. Nah, suara lengketnya itu sudah mulai menghilang ya. Jadi sangat mudah sekali untuk kehilangan grip ya. Dan sobat kiper harus cuci lagi dan keringkan lagi supaya bisa ngedengar bunyi seperti itu lagi tadi ya. Jadi kontak lateksnya yang diberikan meskipun memang benar kontak lateks dan memiliki grip permukaan yang bagus, sangat riskan dengan kehilangan grip, dan bahkan menurut saya kehilangan gripnya itu yang paling parah dari semua kontak lateks yang beredar di brand lokal tahun 2022 ini. Ya, udah penghujung 2022. Dan dari segi keempukan, glove-nya, latexnya ini sendiri tidak saya bisa kategorikan sebagai kategori yang empuk ya. Jadi saya masih ingat Manos T1 Super Grip itu empuk sekali. Jadi gripnya itu bukan cuma dari permukaan latex, namun juga dari keempukannya untuk meredam bola. Nah, di glove ini daya redam dan juga keempukan dari latexnya itu tidak begitu bagus ya. Jadi ketika pengalaman saya menggunakannya di lapangan, ketika saya menggunakan glove ini, setelah tendangan kedua dan ketiga, gripnya itu turun drastis, dan bahkan saya, ini satu dari segi glove yang menurut saya ya, malahan mengurangi kemampuan saya menangkap bola. Ya, jadi kalau sobat kiper pakai Pinto yang harganya bahkan di bawah 200.000 ya, itu bahkan memberikan grip yang menurut saya masih lebih bagus daripada si glove ini ya. Itu kondisinya, dan penyebabnya tidak lain tidak bukan karena lateksnya yang sangat licin ketika sudah mulai berpasir dan berdebu ya. Jadi itu sedikit warning sign ya, peringatan untuk sobat kiper yang mungkin tertarik dan tergoda untuk membeli glove ini ya di harga 300-an ribu. Menurut saya glove ini malahan lebih bagus diperuntukkan sebagai glove latihan. Kenapa? Karena sensasi licinnya seperti itu ya, dan ditambah dengan saya sendiri sedikit meragukan durability glove-nya dan juga negatif cut yang ditawarkan ya. Jadi ini sobat kiper bisa lihat sudah ada abrasi di bagian ujung jari, padahal saya hanya gunakan latihan ringan ya. Bahkan karena saya tidak begitu serk dengan glove ini, saya tidak menggunakan latihan lama-lama ya. Namun sudah ada abrasi ringan di bagian jari ya, dan di bagian ujung jari seperti biasa sudah ada tanda-tanda flaking di bagian jahitan ya, dan ditambah dengan kualitas jahitannya yang menurut saya sedikit dipaksakan ya, jadi resiko glove akan terkoyak di sela jari itu juga tidak bisa dipungkiri bakal ada ya, karena itu emang menjadi masalah di negatif cut ya. Apakah glove ini bisa bertahan cukup lama? Nah, itu pertanyaan yang saya jujur saja tidak bisa jawab dan tidak bisa pastikan ya, terutama di bagian jahitan. Kalau dari segi latex, menurut saya latexnya ini untuk kontak latex durability-nya sebenarnya tergolong menengah. Dalam artian biasa saja, tidak termasuk yang paling wow, dan juga karena ini kontak latex dengan menggunakan negatif cut, pasti nanti ke depannya flaking di bagian ujung ya, jadi seperti pecah-pecah seperti itu pasti tidak akan dapat dihindari. Jadi dari segi durability pun menurut saya tidak akan bisa terlalu wow ya. Itu hal yang perlu sobat kiper perhatikan kalau dari segi performance ya. Lalu dari segi estetik dan juga dari segi fitur, kita bakal bahas dari backhand dulu ya. Di bagian backhand ya, jadi dia ada cetakan mari menjadi bintang ya, dan semuanya ini di padding dengan menggunakan latex ya. Kalau untuk dumbbacks dia tergolong cukup lengket ya. Jadi saya agak bingung sebenarnya ini material apa, karena untuk dumbbacks itu sepertinya terlalu wow, jadi bisa jadi ini PK latex atau mungkin soft latex sekalian ya. Jujur saja saya masih agak bingung karena kalau dumbbacks itu biasanya lebih keras ya. Namun yang kali ini dia memiliki fitur grip yang lebih bagus. Saya nggak tahu apakah ini dia surface treatment atau tidak ya, dengan printing mari menjadi bintang di bagian belakangnya ya, dengan logo Just yang cukup gede di tengahnya seperti ini ya. Yang saya mau kritisi itu sebenarnya untuk glove dengan padding seperti ini, saya nggak tahu apakah problemnya itu di jahitannya atau bagaimana cara dia menyusun strukturnya. Menurut saya feel perlindungan jarinya ini sedikit banyak kurang ya. Jadi untuk sobat kiper yang mau pakai glove yang ngerasa kayak, oh saya mau untuk latihan, saya mau untuk perlindungan jari juga, si Just ini menurut saya memberikan feel sensasi yang benar-benar mirip seperti light glove ya. Jadi padding yang ada di belakang ini menurut saya kurang bagus dalam meredam
tendangan, dalam meredam si impact dari bola ya. Jadinya ketika sobat kiper pakai ini, expect atau sobat kiper silakan berekspektasi untuk merasakan seperti sobat kiper menggunakan light glove ya, atau glove tanpa padding ya. Karena paddingnya ini saya tidak paham kenapa, tapi rasanya tidak begitu kuat dalam meredam tendangan atau impact dari bola ya. Dugaan saya sih paling utama itu karena dia terlalu tipis ya. Jadi lagi-lagi dengan budget segitu tentu saja harus ada penghematan di sini sana ya. Jadinya feeling si glove ini menurut saya lebih mirip si light glove daripada padded glove ya. Dalam artian tentu saja sobat kiper yang mau mencari proteksi jari lebih, itu jas ini bukan pilihan yang paling baik ya. Nah, keuntungan terbesar dan jujur saja menurut saya yang sangat keren dari si glove ini itu ada di bagian wrist insertnya. Jadi wrist insertnya ini sudah mirip dengan yang ada di Uhlsport ya, di mana dia menggunakan dual lock system ya. Jadi sobat kiper untuk ngelocknya ini dia menggunakan si spandex ya, bagian elastis di kiri dan di kanan. Jadi sobat kiper bisa masukkan tangan ke dalam ya, tentu saja masukkannya ini standar aja ya. Si glove-nya ini sendiri sama seperti semua negative cut, feelingnya itu agak ketat. Namun setelah sobat kiper pakai beberapa kali itu rasanya bakal udah nyaman aja ya, tidak ada masalah. Berarti dari segi sizingnya juga agak-agak mepet. Jadi saya panjang jarinya ini size 10 dan dia panjang jarinya itu sedikit lebih pendek dari biasanya. Jadi untuk sobat kiper lagi-lagi ini dilematis banget karena saya bukan tipe yang suka meminta jadi upsize ya. Namun di sini ya sobat kiper bisa lihat ini jari ya, udah tidak bisa ditekuk lagi. Jadi jari tengah saya itu sekarang sudah di ujung si glove-nya. Begitu juga dengan jari telunjuk saya. Biasanya glove yang bagus itu harusnya ada 1 cm sampai 1,5 cm ruang kosong di ujung jari, yang tujuannya itu adalah untuk mengurangi beban impact di ujung jari ya. Jadi yang enggak secepat itu flaking, dan juga abrasi bakal jadi lebih pelan ya. Balik lagi ke wrist insert, jadi yang perlu sobat kiper lakukan itu tarik yang pertama seperti ini ya, lalu tarik yang sisi kedua seperti ini. Dengan cara gitu sobat kiper bisa menggunakan si wrist insertnya dengan keren ya. Dan di bagian sini ada extend latex dengan pull up tab yang terbuat dari bahan yang sama dengan backhand busa, tapi ya benar dari bahan Dambex ini. Yang ini Dambex, bukan, sedikit beda dari yang ini belakang ya. Nah, dari segi jahitan ya, yang saya mau sedikit kritisi, menurut saya juga jahitannya ini agak tidak konsisten. Jadi di beberapa bagian menurut saya rapi, sesuai dengan yang di-expect dari glove-glove yang kamu bisa dapatkan di Pakistan. Namun di beberapa bagian menurut saya jahitannya itu sedikit amburadul, terutama di bagian sisa-sisa benang yang kadang masih bisa menyembul di sini sana ya. Jadi itu adalah hal yang sebenarnya tidak berarti banyak ya, namun ya kualitas pengerjaannya kita bisa katakan build quality-nya bukan yang terbaik. Lagi-lagi dengan budget segitu tentu saja kamu banyak ngelakuin penghematan. Nah, sedikit tambahan lagi untuk sobat kiper, yang ini saya juga kurang tahu apakah status si jas ini apakah brand lokal atau sebenarnya brand dari Pakistan, karena saya beberapa hari ini juga ada di chat dari jas dari yang dengan menggunakan bahasa Inggris ya, dan dari bahasanya itu seperti gaya bahasanya sepertinya dari Pakistan ya, yang menawarin apakah mau bikin glove di tempat dia atau tidak ya. Dan kalau benar ini jas ini sama dengan yang dari sana, ada kemungkinan yang menjadi account jas Indonesia itu sebenarnya hanya reseller, dalam artian hanya menjualkan glove dari barang yang sudah dibuat dari Pakistan sana. Jadi ini bukan desain original, paling cuma hanya ganti printing dari bahasa aslinya ya. Jas itu mari menjadi bintang seperti ini ya. Hanya seperti demikian ya. Kalau sobat kiper tanyakan kepada saya apakah glove ini bisa menjadi rekomendasi, saya bakal bilang banyak sekali glove di brand lokal, terutama mid grade ya, yang memiliki performance lebih baik dengan harga yang lebih murah ya. Sebentar, lebih murah. Kalau kita bandingin 420.000, ya lebih murah. Dan performance lebih reliable, karena jujur saja keluhan saya yang terbesar untuk si glove ini itu ada di terlalu mudah kehilangan grip karena pasir dan debu ya. Dan mengingat mayoritas lapangan di Indonesia nggak akan bisa semulus itu ya, dan pasir dan debu itu tidak terhindarkan setelah nangkap beberapa tendangan. Apalagi kalau sobat kiper pasti kalau tanding beneran pasti ada pemanasan yang proper ya, minta temen volley in, tendangin dulu seperti demikian. Nah, bakal ada momen dimana sobat kiper bakal merasa, oh glove-nya ini tiba-tiba menjadi licin gitu. Bukan tiba-tiba sih, pelan-pelan bakal terus bertambah licin. Jadi saya sendiri bakal merasa dengan budget yang sama, sobat kiper bakal mendapatkan performance lebih dengan membeli glove-glove mid grade yang ada dari brand lokal saat ini ya.
Itu saja evaluasi dari Just Champion Series ya dari saya. Ini saya ucapkan dengan jujur apa adanya ya, bukan tanpa ada niat buruk sama sekali. Semoga membantu untuk sobat kiper semua. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper semua.